Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukri, NIM 23402071. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Vesdal Sumber Daya Laut dan Pesisir, yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Baik, masuklah kita ke materinya. Yang pertama itu mengapa Vesdal. Yang pertama saya akan membahas mengapa Vesdal itu dibutuhkan. Jadi, wilayah pesisir Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di dunia. Di dalamnya terdapat ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berperan sebagai penyangga kehidupan. Namun, wilayah ini juga menghadapi tekanan besar, mulai dari abrasi, perubahan iklim, sehingga eksploitasi sumber daya yang tidak terkontrol. Dalam konteks ini lah Vesdal muncul sebagai alat yang mampu menyediakan data ilmiah, gambaran visual, dan analisis komprehensif untuk membantu pemerintah maupun masyarakat mengelola sumber daya laut secara tepat. Baik, yang kedua itu sebelum kita melanjutkannya, baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari Vesdal. Yang dimana Vesdal itu ialah sebuah singkatan dari visualisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sistem ini memanfaatkan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing, SIG, GIS, serta berbagai basis data lingkungan untuk membantu dan mengevaluasi kondisi sumber daya alam. Dan di ranah kelautan dan pesisir, Vesdal bukan sekedar alat pemetaan, tetapi sebuah platform analisis yang mampu mengubah data spesialis menjadi informasi strategis. Tujuannya adalah untuk mendukung pengembalian keputusan yang efisien, akurat, dan berkelanjutan. Yang ketiga, masuklah kita kepada fungsi Vesdal dan pengelolaan laut dan pesisir. Baik, dalam presentasi ini, bagian ini dapat dijelaskan dengan memberikan konteks nyata dari setiap fungsi. Jadi yang pertama itu seperti pemantauan ekosistem pesisir, yaitu dengan citra satelit. Jadi perubahan tutupan lahan pesisir seperti penyusutan mangrove, pemultihan karang, atau kerusakan padang lamun dapat diamati secara berkala. Data ini membantu memahami tren jangka panjang dan mendeteksi kerusakan sejak dini. Yang kedua, deteksi perubahan garis pantai. Jadi perubahan garis pantai akibat abrasi dan sedimentasi dapat dihitung secara akurat menggunakan citra satelit multitemporal. Hal ini sangat membantu daerah rawan abrasi seperti contohnya seperti daerah Pantura. Jadi yang ketiga itu analisis sumber daya perikanan. Informasi seperti suhu permukaan laut, sebaran klorofil, arus, dan lokasi upwelling dapat dipadukan untuk memperkirakan daerah potensial penangkapan ikan. Yang keempat itu mendukung penyusunan tata ruang laut dan pesisir. Yaitu ini membutuhkan data spesial yang detail. Vesdal menyediakan peta berbagai parameter ekologi dan sosial yang diperlukan sebagai dasar penyusunan zonasi. Yang kelima itu identifikasi kawasan rawan bencana. Jadi, wilayah pesisir yang berisiko tsunami, banjir, atau erosi dapat dipetakan secara sistematis, sehingga mitigasi dapat direncanakan secara tepat. Yang keenam itu menilai dampak aktivitas manusia. Jadi, Vesdal dapat menunjukkan perubahan lingkungan akibat reklamasi, pembangunan pelabuhan, aktivitas industri, dan pariwisata. Data ini bisa menjadi dasar evaluasi dampak lingkungannya. Baiklah, masuklah kan yang selanjutnya itu komponen utama Vesdal. Jadi komponennya itu berbasis, kita gunakan saja basis aplikatifnya. Yang pertama itu citra satelit. Jadi meliputi Landes, Sentinel, dan MODIS. Setiap satelit memiliki kelebihan berbeda. Jadi Landsat untuk monitoring jangka panjang, Sentinel untuk resolusi lebih tinggi, dan MODIS untuk analisis berskala luas dan cepat.
Jadi, citra ini menjadi sumber utama pemetaan kondisi pesisir. Dan yang kedua itu sistem informasi geografis atau GIS. Jadi GIS ini berfungsi mengolah data menjadi peta tematik, analisis pola perubahan, dan simulasi tren. Teknologi ini memungkinkan integrasi data lintas sumber baik spesial maupun non-spesial. Yang ketiga, data oceanografi dan meteorologi. Data suhu seperti data suhu air, salinitas, tinggi gelombang, angin, dan arus sangat penting untuk memetakan habitat ikan. Jadi ini dapat memprediksi kejadian ekstrim dan memahami dinamika perairan. Dan yang keempat itu data sosial ekonomi, meliputi data penduduk pesisir, mata pencarian, infrastruktur, serta pola pemanfaatan ruang. Integrasi data ini membantu memastikan kebijakan pesisir bersifat human center. Dan yang kelima itu adalah model analisisnya. Model matematis digunakan untuk mensimulasikan skenario, misalnya seperti prediksi abrasi, penyebaran polusi, atau dampak kenaikan muka air laut. Dan manfaat strategis pesisir. Jadi manfaatnya itu dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yang dimana diantaranya seperti pemantauan berkelanjutan, efisiensi biaya dan waktu, dasar pengambilan keputusan kebijakan, meningkatkan edukasi dan kesadaran publik, meningkatkan edukasi, mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan. Dan saya akan jelaskan satu-satu dari beberapa manfaat strategis pesisir ini. Yang pertama itu tadi adalah pemantauan berkelanjutan. Dengan update berkala, perubahan ekosistem dapat diketahui tanpa harus melakukan survei lapangan yang mahal dan memakan waktu. Jadi ini bisa menghemat waktu untuk melakukan survei perubahan ekosistem. Dan yang kedua itu efisiensi biaya dan waktu. Jadi pemetaan skala besar yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga bisa dilakukan secara otomatis menggunakan data citra satelit. Jadi ini sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan pemetaan skala besar yang sebelumnya diperlukan sangat banyak sekali tenaga. Dan yang ketiga itu dasar pengambilan keputusan kebijakan. Jadi pejabat pemerintah dapat mengakses peta dan analisis yang sudah tervalidasi untuk menyusun regulasi berbasis bukti ilmiah. Dan yang kelima itu meningkatkan edukasi dan kesadaran publik. Jadi visualisasi peta yang informatif membuat masyarakat lebih mudah memahami kondisi pesisir dan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi ini sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Dan yang kelima sekali yang terakhir yaitu mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan. Yaitu FESDAL dapat membantu merencanakan aktivitas seperti industri, wisata, dan konservasi tanpa merusak ekosistem. Jadi masuklah kita kepada contoh penerapannya. Ada beberapa contoh penerapan FESDAL di Indonesia yang seperti monitoring mangrove nasional, pemetaan terumbu karang oleh LIPI atau BRIN, sistem informasi geospasial kelautan, dan analisis abrasi pantai utara Jawa. Jadi kita kembali ke yang pertama dulu ya, pertama yaitu monitoring mangrove nasional. KLHK dan BIG secara rutin memanfaatkan citra Landsat dan Sentinel untuk menghasilkan peta mangrove tahunan. Jadi informasi ini sangat penting untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang luas mangrove, sebagai negara dengan luas mangrove terbesar di dunia. Jadi citra Landes dan Sentinel ini sangat berpengaruh besar terhadap pemantauan hutan-hutan mangrove yang ada di Indonesia.
Jadi contoh penerapan yang kedua itu yaitu pemetaan terumbu karang oleh LIPI dan BRIN. Jadi survei lapangan dikombinasikan dengan citra satelit resolusi tinggi yang hasilnya adalah sebuah peta kondisi terumbu karang nasional yang menjadi dasar penentu lokasi konservasi. Dan yang ketiga itu sistem informasi geospasial kelautan. Jadi BIG mengembangkan Vesdal Laut, menyediakan peta interaktif batimetri, sebaran lamun, sehingga potensi perikanan tetap baik, dan sistem ini dapat diakses untuk berbagai keperluan analisis kelautan. Dan yang keempat itu adalah analisis abrasi pantai utara Jawa. Jadi penerapan pada pantai utara Jawa ini yaitu memantau perubahan garis pantai dari tahun ke tahun di wilayah Pantura yang dianalisis menggunakan citra multiwaktu. Jadi hasilnya dapat membantu merancang strategi perlindungan pesisir dan pembangunan sabuk hijau mangrove. Dan masuklah kita kepada tantangan dalam implementasi Vesdal. Dalam implementasi Vesdal banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi untuk menerapkannya, yang dimana seperti contohnya keterbatasan resolusi citra, keterbatasan sumber daya manusianya, infrastruktur teknologi yang belum merata, integrasi data antar lembaga. Jadi semua ini merupakan bagian-bagian atau tantangan yang perlu kita hadapi untuk implementasi Vesdal. Yang pertama tadi itulah keterbatasan resolusi citra, yaitu tidak semua daerah memiliki citra beresolusi tinggi, sehingga analisis detail seperti kerusakan karang skala kecil masih sulit dilakukan. Dan keterbatasan sumber daya manusianya. Analisis data spesial membutuhkan kemampuan teknis yang tidak merata di seluruh daerah. Dan yang ketiga tadi infrastruktur teknologi yang belum merata. Banyak daerah-daerah pesisir yang terpencil yang belum memiliki akses internet, yang masih memiliki akses internet yang terbatas. Jadi ini menghambat pemanfaatan aplikasi yang berbasis web seperti zaman sekarang ini. Dan integrasi antar lembaga, dan juga masih sangat sering terjadi tumpang tindih data antar instansi, sehingga diperlukan sistem berbagi data yang lebih terkoordinasi. Dan jadi aplikasi Vesdal ini merupakan inovasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Indonesia, yang terutama itu di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Dan dengan luas wilayah laut yang hampir 3 kali lebih besar dari daratan, Indonesia membutuhkan instrumen yang mampu memberikan data akurat, cepat, dan selalu diperbarui. Jadi Vesdal ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang menghubungkan teknologi modern, sehingga informasi mengenai kondisi pesisir tidak lagi hanya berdasarkan survei lapangan yang lambat dan mahal, tetapi bisa diperoleh secara efisien melalui analisis spesial yang terintegrasi. Dan salah satu kekuatan utama Vesdal adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai jenis data seperti citra satelit, informasi geografis, data oseanografi, meteorologi, serta aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dan penggabungan beragam data ini membuat Vesdal mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pesisir. Jadi, dengan demikian, bukan hanya perubahan fisik seperti abrasi atau perluasan mangrove yang dapat dipetakan, tetapi juga potensi sumber daya perikanan dan pola pemanfaatan ruang dan hubungan sosial ekologis yang terjadi di wilayah pesisir. Dan dalam konteks perencanaan wilayah,
Fesdal memainkan peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti, yaitu evidence-based policy, yaitu kebijakan tata ruang wilayah pesisir dan laut, seperti RZWP 3K. Baik, sebelum kita lanjutkan dulu, saya akan menjelaskan apa itu RZPW 3K. RZPW 3K itu ialah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi, kebijakan penataan ruang laut yang menetapkan zona konservasi, pariwisata, industri, pelabuhan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kita lanjutkan. Dan RZWP 3K ini membutuhkan data yang detail dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan melalui visualisasi spesial dan analisis yang terstruktur. Jadi, Fesdal membantu memastikan bahwa setiap keputusan pengelolaan wilayah mempertimbangkan kondisi ekologi, potensi sumber daya, dan risiko lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi, tanpa data yang dihasilkan Fesdal, proses perencanaan cenderung bersifat subjektif dan kurang mempertimbangkan aspek ilmiahnya. Dan tidak hanya untuk mengambil kebijakan, Fesdal ini juga dapat memberi manfaat besar bagi peneliti dan akademisi. Jadi, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk menganalisis perubahan lingkungan dan mengidentifikasi tren jangka panjang dan merumuskan rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan pesisir. Jadi, keberadaan sistem ini mempermudah proses penelitian karena menyediakan basis data spesial yang luas, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Jadi, dengan demikian, Fesdal ini turut memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait ekologi pesisir, oseanografi, dan manajemen sumber daya alam. Dan dari sisi pemantauan lingkungan, Fesdal ini membantu memberikan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pesisir yang mungkin bisa berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem, misalnya seperti pemutihan terumbu karang, penyusutan luas mangrove, peningkatan suhu permukaan laut, hingga potensi banjir rob dapat terdeteksi lebih awal, sehingga ini dapat sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi, deteksi dini ini sangat penting untuk merumuskan langkah mitigasi sehingga dampak negatif dapat ditekan sebelum menjadi bencana yang lebih besar lagi. Jadi, dengan kata lain, Fesdal ini memberikan kemampuan prediktif yang sangat dibutuhkan di era perubahan iklim yang sangat cepat ini. Dan selain itu, Fesdal membantu menilai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Aktivitas seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi, pariwisata bahari, atau industri pesisir dapat menyebabkan perubahan signifikan pada ekosistem pesisir. Jadi, melalui analisis berbasis data, Fesdal dapat menunjukkan sejauh mana tingkat perubahan tersebut, apakah masih dalam batas wajar atau sudah memasuki kategori kritis. Jadi, informasi ini sangat penting untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan agar tetap berada dalam prinsip keberkelanjutan. Dan penggunaan Fesdal juga dapat mendorong efisiensi biaya dan waktu. Namun, penerapan Fesdal tidak lepas dari tantangan yang seperti saya jelaskan tadi. Contohnya itu seperti citra satelit beresolusi tinggi, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan infrastruktur, dan hambatan-hambatan, dan juga seperti terbatasnya sumber daya manusianya. Dan jika tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi, Fesdal berpotensi menjadi sistem nasional yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir Indonesia.
Sistem ini dapat diperluas cakupannya menjadi platform kolaboratif yang menggabungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, akademisi, pelaku usaha, bahkan masyarakat-masyarakat lokal. Dan dengan demikian, Vestal tidak hanya dapat menjadi alat pemantauan, tetapi juga bisa menjadi pusat informasi kelautan yang mendorong sinergi antar pihak untuk mengelola pesisir secara berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan, Vestal ini memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisirnya. Dan dengan kemampuan analisis, efisiensi, pemantauan, dukungan terhadap perumusan kebijakan, serta potensi perluasan sistem, Vestal menjadi instrumen kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak merusak ekosistem. Namun, melalui pengembangan berkelanjutan dan dukungan multi pihak, Vestal dapat membantu Indonesia mewujudkan pengelolaan pesisir yang berlandaskan ilmu pengetahuan, berorientasi pada keberlanjutan, dan memberikan manfaat besar bagi generasi sekarang maupun masa depan. Baik, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.